Penyesalan seseorang itu bukan langkah kebebasan lo, tapi langkah sehat lo untuk diri lo sendiri. Itu baru langkah kebebasan lo. Jadi lo udah ninggalin dia karena menurut versi lo dia ini nggak baik. Ya itu valid. Persepsi kita soal rasa aman dan rasa sehat di hubungan itu penting banget. Kalau hati dan pikiran lo bilang ini nggak sehat buat gua, ya berarti keputusan lo udah tepat buat diri lo sendiri. Terus ada pertanyaan, apa dia tetap ada penyesalan nggak bang? Ya mungkin iya, mungkin nggak. Dan yang lebih penting lagi, sepenting apa jawaban itu buat lo? Kadang kita pengen tahu dia nyesel cuma buat bikin hati kita lega. Tapi rasa menyesal orang lain itu nggak selalu sinkron sama persepsi kita. Dia bisa aja nyesel, tapi nggak pernah nunjukin. Atau dia nggak nyesel sama sekali, tapi lo tetap berhak sembuh dan terus untuk lanjut hidup. Satu pihak merasa butuh penutupan atau closure, pihak lain bisa aja move on tanpa rasa bersalah. Dan ini sering bikin kita kejebak mikirin, dia nyesel gak ya? Bayangin lu keluar dari rumah yang berdebu, dan keputusan lu keluar itu adalah buat penyelamatan diri. Tapi buat pemilik rumah, mungkin dia baru sadar kosongnya rumah itu setelah lu pergi. Atau mungkin dia bodo amat dan terus melanjutkan hidup. So intinya tadi ya, penyesalan dia itu bukan kunci kebebasan lo. Yang lebih penting, lo udah ngambil langkah yang sehat buat diri lo sendiri. Satu cara terampuh buat move on yang mungkin lo belum sadarin, belum pernah denger. Gue tahu cara ini itu dari podcast aja Syati, yang bener-bener nampar gue karena literally ini bisa diaplikasi ke banyak hal, gak cuma buat move on. And I think you really need to hear this. Tapi kalau mau move on, coba deh lo bayangin, lo kan pengen banget nih buat move on. Lo bayangin, besok lo bangun, lo udah berhasil move on. Kira-kira lo bakal ngelakuin apa? Kira-kira ketika lo udah mendapatkan apa yang lo mau, which is to move on, kira-kira kegiatan yang lo bakal lakuin itu apa? Pribadi lo yang di bayangan lo tuh kayak gimana? Orang-orang di sekitar lo itu kayak gimana? Habit yang lo punya itu bakal kayak gimana ketika lo udah move on, ketika lo udah mendapatkan apa yang lo mau? Dan cara ampuhnya adalah lo lakuin semua hal yang lo bayangin, even di titik lo belum move on. Do it even ketika rasa sakit itu masih ada. Do it even ketika rasa berat itu yang ada di dalam diri lo tetap masih berdiri dengan kokoh. Mau tau nggak balas dendam terbaik itu apa? Itu adalah ketika lo sadar kalau lo nggak membutuhkan itu sedari awal.